Saya sebetulnya mau nambahi. Lebih baik tak tambahin, nggak usah pertanyaan dah. Untuk saya terangkan sedikit tentang zakat fitrah, karena penting, karena banyak yang keliru ada di situ. Zakat fitrah itu diwajibkan pada setiap orang Muslim yang pernah hidup dan menjadi Islam ada di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Tadi kan kita kasih contoh teman. Ada anak lahir jam 5 sore akhir Ramadan. Paham? Kemudian jam 7 malam hari raya. Masuk Syawal kan? Mati. Anak itu wajib zakat fitrah. Kenapa? Pernah hidup di Ramadan dan juga pernah hidup ada di Syawal. Ada orang misalnya non muslim masuk Islam ada jam 5 sore Ramadan. Kemudian malam hari raya wajib kena zakat fitrah karena dia Islam di Ramadan dan juga ada di awal Syawal. Ada orang mati jam 5 sore Ramadan. Dia nggak wajib untuk zakat fitrah. Kenapa? Karena dia belum masuk, belum tidak hidup ada di Syawal. Paham ya? Dalam tanggungannya dia juga begitu. Kawin sebelum maghrib. Jam 7 cerai. Wajib dizakati fitrah oleh suaminya. Kenapa? Pernah jadi istrinya di Ramadan dan juga di Syawal. Paham ya? Per orang zakat fitrahnya 1 sok 3 kilo kira-kira. Ojo dikurangi 2,5. Itu masih kontroversi. Gayen 3 kilo cuma dipedit kan. 3 kilo per orang. Paham? Bagi bapak suami, dia juga wajib menzakati fitrah terhadap istrinya kalau mampu ya, kalau mampu. Istri tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah dengan sendirinya. Langsung aja wis dizakati fitrah sendiri anak dirinya. Tanpa seizin suami nggak sah. Karena itu istri harus minta izin. Mas, tak niati zakat fitrah ya? Iya dek, nggak apa-apa. Niatono. Kalau enggak, suami yang niati. Cukup, walaupun istri nggak niati. Kenapa? Kewajibannya bukan istri, tapi kewajiban suami menfitrai istri. Paham ya? Lah bagaimana suaminya kerja di Saudi? Istrinya ada di Wonorejo, telepon suaminya, dek, kontak izini untuk niat dan mengeluarkan zakat fitrah. Wis tuku, duwe tak kirim atau nyelangono duitmu dime, engko tak bayar, begitu. Saya izini kamu untuk niati zakat fitrah sekaligus membagikan. Kalau ada duitnya, duit dikirimkan, kalau enggak pinjem dulu, nanti tak kasih. Enggak apa-apa sudah. Paham ya? Anak-anaknya, perhatikan, ini banyak keliru. Anak-anak kecil sebelum balik atau sudah balik tapi udur, idiot, buta, nggak mampulah dia bekerja, dan dia fakir, maka tanggungan orang tua. Paham ya? Anak-anak kecil itu niatnya, saudara, diniati oleh bapak. Lo bapaknya nggak ada di luar kota, ibunya niati, nggak boleh, harus izin ibunya. Dek, aku nggak bisa pulang, kau niatono ya zakat fitrahnya anak-anak. Oh iya mas, sah. Tanpa izin nggak bisa. Paham nih? Karena itu jadi bapak sing kena. Bapak nggak ngerti agama. Repot. Paham nih ya? Anak yang udah balik, nah bas, nggak
bisa orang tua niati zakat fitrahnya, kecuali diizini anak yang sudah balik. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat fitrahnya kasihkan sama anaknya. Iki beras tak kei kon. Niatan zakat fitrah nak. Dia niati zakat fitrah sendiri, begitu. Paham ya? Ini tak yang banyak keliru aja. Zakat fitrah itu wajibnya dikeluarkan setelah terbenamnya matahari malam hari raya. Paham ya? Tapi kalau sebelumnya dikeluarkan nggak apa-apa. Mulai awal Ramadan nggak apa-apa. Malam Ramadan pertama nggak apa-apa. Tapi itu takjiluz zakah. Itu prosesnya berlarut-larut, ruwet. Kenapa? Kalau yang menerima zakat fitrahnya kamu tadi mati di tengah-tengah Ramadan, berarti kamu harus nemponi. Atau dia jadi kaya mendadak. Kenapa? Antuk duit ke pemerintah misalnya dadi sugih. Maka kamu harus nemponi. Kenapa? Malam hari raya nggak berhak menerima zakat dia. Paham? Afdolnya mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah subuh sebelum sholat id. Afdolnya. Bagaimana setelah sholat id? Boleh menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada menyatakan nggak bisa. Karena itu afdolnya jangan setelah sholat id, tapi sebelum sholat id. Kalau setelah sholat id boleh menurut mazhab Syafi'i, tapi sampai kapan? Terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Kalau sudah terbenam matahari, dosa wajib mengeluarkan godok zakat fitrah. Bukan zakat fitrahnya setahun kas, ya saat itu godok cuma. Nah, ini yang banyak keliru. Zakat fitrah itu tidak boleh diberikan kepada anak kecil. Kadang-kadang bagi anak cilik-cilik nggak kresek dikei. Celuk mae, piro anakmu pitu. Kayak ono pitung takar, 7 takar. Jangan kepada anaknya, nggak sah. Yang boleh dibeli zakat fitrah yang sah untuk tasarruf, sah dalam dua belinya. Yang bagi juga begitu, kadang-kadang anak cilik bagi nggak sah. Yang bagi harus yang sah tasarruf, yang yang dikasih juga yang sah tasarrufnya. Paham ya? Panitia zakat harus ngerti cara pembagiannya dowo. Karena itu panitia belajar dulu fikihnya supaya nggak keliru. Kalau keliru nanti akhirnya tanggungan kamu harus nemponi. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sekarang ada orang misalnya dapat zakat fitrah banyak, antuk sak kintal misalnya. Nah, terus bagaimana nanti zakat fitrahnya itu diberikan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya dia dan keluarganya? Enggak apa-apa, itu haknya dia. Mau dimakan, mau didol, enggak ada masalah. Itu haknya dia, boleh. Enggak ada masalah. Nah, sampun. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Enggak ada? Cukup ya? Cukup ya? Luwe kon. Saya umumkan insyaallah Hall Habib Alwi bin Segaf Segaf. Kalau mau hadir Isra Mi'raj malam 27, yaitu malam Rebo, ada di Masjid Basyekh, pondok saya yang baru saya bangun tapi belum jadi. Ada di Rangge, sana, ya masuk sedikit situ ada di Rangge, gangnya warungnya Bu Anis itu, terus nanti ada pertigaan belok kiri ketemu sudah ada di situ. Ya,
acaranya mulai Selasa sore sudah ada acara di situ sampai maghrib kita baca Mi'raj. Jadi Imam Barzanji itu membuat seperti maulud gitu, ada fasal-fasal Mi'raj. Kita baca itu sampai selesai insyaallah. Ya mudah-mudahan insyaallah ada jaminan sedikit lah Kiai Kanjel weteng. Ya, Kiai Kanjel. Kemudian holnya Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, yaitu tanggal 8 Sya'ban atau 14 April, hari Ahad. Ya. Acaranya jam 6:30 pagi di rumah Habib Abdullah Al-Madar, ada maulid. Kemudian sama-sama berangkat ke mana? Makam Habib Alwi bersama-sama. Hall diadakan di makam. Kemudian setelah dohor diadakan maulid di rumah Habib Alwi, dekat rumah saya, satu gang Pesarean itu. Ya, silahkan yang mau hadir, mudah-mudahan dapat berkah semuanya Habib Alwi. Ya, Habib Alwi ini gurunya orang Pasuruan, si durung ono kiai-kiai saat itu. Habib Alwi ini yang merintis, diantaranya yang senemen sama Habib Alwi itu Kiai Ali Murtadho. Kiai Ali Murtadho itu yang bangun pondok besuk, ya, yang bangun pondok besuk. Setelah Kiai Ali Murtadho diteruskan sama Kiai Subadar kalau tidak salah. Setelah Kiai Subadar Kiai Ahmad Jufri, setelah Kiai Ahmad Jufri Kiai Muhammad itu Kiai Subadar, kemudian Kiai Ahmad Jufri, kemudian Kiai Hamzah dan Kiai Muhammad Subadar. Ya. Mereka Kiai Murtadho ini sampai pesan meninggalnya enggak dikubur di Besuk, minta dikubur dekat Habib Alwi sana, ada di Kebon Agung makamnya. Nah, termasuk juga Kiai Yasin. Kiai Yasin itu termasuk pendiri Pondok Salafiyah, pondoknya Kiai Hamid. Ya, Kiai Yasin. Setelah Kiai Yasin diteruskan sama Kiai Abdullah bin Yasin putranya. Setelah itu Kiai Ahmad Kusyairi. Ahmad Kusyairi juga muridnya Habib Alwi. Setelah Kiai Ahmad Kusyairi diteruskan sama Kiai Abdul Hamid. Nah, karena itu Habib Alwi ini sangat berjasa bagi masyarakat Pasuruan, wali gede luar biasa Habib Alwi. Mudah-mudahan semuanya dapat barokah. Ayo kita hadiri qolnya Habib Alwi supaya anak-anak kita doakan anak-anak kita supaya tetap dalam thariqah yang benar. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك وتعالى فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد
wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qomat. Bismillahirrahmanirrahim.